Baik, senang sekali saya berada bersama teman-teman. Saya Mira Kusumarini, saya Direktur Ashoka Indonesia. Perkenalkan sedikit mengenai Ashoka. Ashoka adalah sebuah asosiasi global yang pusat dari inovasi-inovasi sosial dari mereka para social entrepreneur yang membawa perubahan bagi masyarakat. Ashoka berdiri 30 tahun yang lalu. Indonesia adalah negara kedua setelah India pada tahun 83. Jadi sudah cukup lama. Di dalam fellowship Ashoka, dalam asosiasi Ashoka ada 144 social entrepreneur dengan inovasi-inovasi sosial mereka. Pada kesempatan ini saya ingin sekali berbagi. Awal tadi sudah dimulai dengan kisah-kisah yang inspiring, mulai dari renewable energy, lalu inisiatif warga lokal. Saya ingin berbagi mengenai social entrepreneurship. Social entrepreneurship satu hal baru, term baru bagi banyak orang. Diawali gerakan ini oleh Bill Drayton, pendiri Ashoka pada tahun 80. Social entrepreneurship sebetulnya satu pendekatan yang lahir setelah beberapa kejadian, setelah sebuah refleksi, setelah ada tuntutan yang terjadi di masyarakat kita. Kalau kita lihat sebelum tahun 80-an, masyarakat kita cenderung mungkin pasif, ya, memecahkan masalah sosial. Mungkin kurang ada leader di masyarakat kita yang mau ambil inisiatif. Mungkin solusi sudah ada, tapi tidak sustainable. Namun pada awal 80, kita melihat ada perubahan yang terjadi di sektor sosial. Perubahan yang menyolok. Apa yang terjadi? Munculnya banyak lembaga-lembaga sosial. Kita lihat di Indonesia, catatan Walhi, tahun 83 hanya ada satu lembaga yang bergerak di bidang lingkungan. Pada tahun 97 lebih dari 2.000. Bahkan sekarang puluhan ribu kalau boleh saya berbagi. Terjadi juga di Slovakia, di Amerika, di Brasil. Ada apa dengan sektor sosial? Lalu apa dampak dari berkembangnya lembaga-lembaga sosial di dunia? Terjadinya peningkatan employment. Ya. Banyak masyarakat lalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Lalu John Hopkins melakukan research dan melihat ternyata resapan employment di sektor sosial 2,5 kali lebih tinggi dari sektor bisnis. Satu hal yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Lalu ini contoh yang terjadi di Jerman. Perbandingan serapan employment di beberapa sektor. Sektor bisnis lebih kecil dari pemerintah. Dan sektor pemerintah lebih kecil dari serapan yang bisa ditawarkan oleh sektor sosial. Sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang menggerakkan sektor sosial? Awal tahun 80, kita melihat ada sebuah gerakan baru. Gerakan social entrepreneurship adalah mereka-mereka yang mengambil inisiatif sosial yang memberi perubahan di masyarakat, membawa solusi-solusi sosial yang inovatif, berbeda. Dia karyanya memberi banyak manfaat bagi masyarakat dan karyanya mengubah sistem di masyarakat. Solusinya tidak melayani lip service atau masalah di permukaan, tapi menyasar pada akar yang ada di dalam sistem di masyarakat.
karya-karya ini dibawa oleh siapa? Mereka adalah para social entrepreneur. Para social entrepreneur yang kreatif, mencari pemecahan masalah, kreatif keluar dari keterpurukan, kreatif dalam mencari hal-hal baru. Mereka terbawa oleh jiwa entrepreneurial yang tinggi, punya visi jauh ke depan, tidak pernah cepat putus asa, dan selalu ingin terus mencoba dan mencoba. Tapi yang terpenting mereka didasari pada sebuah etika, bagaimana membangun rasa percaya satu dengan yang lain. Itulah mereka para social entrepreneur yang mungkin bisa jadi terlahir, tapi bisa juga terlatih di dalam kehidupan mereka. Saya ingin berbagi, siapa di antara kita yang sudah memberi perubahan di masyarakat? Adalah Tri Mumpuni yang memulai segala sesuatunya, yang mengembangkan segala sesuatunya menggunakan intuisi. Intuisi yang terus terlatih di dalam perjalanan hidupnya, mulai dari awal sampai berkembangnya gagasan hingga kini. Tri Mumpuni, saya akan jelaskan apa yang dia lakukan. Tri Mumpuni fokus pada kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Bukan kekuatan dana dari pemerintah, bukan juga kekuatan dana dari funding, tapi melihat kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Tri Mumpuni mengembangkan koperasi yang memiliki sistem mikrohidro yang menghasilkan listrik bagi masyarakat. Tri Mumpuni kini memberi manfaat bagi lebih dari 700.000 warga di Indonesia dengan sarana listriknya, ya, dengan renewable energy melalui teknologi mikrohidro. Teknologinya sendiri tidak baru. Jadi apa yang baru? Tri Mumpuni melihat ada gap pada ketersediaan sarana ini. Tri Mumpuni melihat dukungan finansial, bentuk-bentuk finansial yang dibutuhkan hingga layanan ini bisa dikembangkan di masyarakat. Tri Mumpuni mengembangkan public-private partnership, dana berbagi antara masyarakat dan sektor bisnis. Dengan keuangan seperti itu, masyarakat bisa memiliki sistem ini. Tri Mumpuni juga melakukan terobosan perubahan kebijakan. Ketika sarana ini dikembangkan, lalu ada sarana pemerintah, Tri Mumpuni memikirkan bagaimana sarana ini bisa berkesinambungan ketika ada sarana yang bersubsidi datang dan bisa menghancurkan sistem ini. Tri Mumpuni berdialog dengan PLN dan berhasil mengubah regulasi sehingga masyarakat bisa menjual listriknya ke PLN. Sistemnya off-grid, on-grid. Jadi dari produksi mikrohidro dijual listrik kepada PLN. Lalu hasilnya dana itu digunakan untuk pengembangan desa. Tri Mumpuni mengelola air kali untuk menggerakkan turbin mikrohidro, dan dari kegiatan itu kini bisa memberi listrik kepada masyarakat di desa. Hasilnya juga meningkatkan peluang ekonomi rumah tangga. Di samping itu bisa memberi manfaat kepada anak-anak dengan beasiswa, program beasiswanya,
dan juga membuka klinik di desa, mumpuni melihat begitu banyak peluang, melihat masalah, bahkan sebagai peluang. Kisah selanjutnya saya ingin berbagi adalah Silverius Oscar Unggur yang mengembangkan eco-friendly timber atau istilahnya adalah community logging. Kalau boleh berbagi, dia bilang, kenapa harus perusahaan besar yang bisa mengakses konsesi dengan perusahaan loggingnya? Kenapa masyarakat tidak bisa? Didorong oleh keprihatinan bahwa masyarakat akhirnya menjadi korban dari illegal logging. Mereka diburu oleh perusahaan-perusahaan besar yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan illegal logging, dan para masyarakatlah, warga setempatlah yang dicari-cari, ditangkap, masuk penjara. Satu keadaan yang tidak adil. Lalu Onte, nama panggilannya, mencari bagaimana itu bisa dipecahkan. Onte melihat peluang. Masyarakat punya lahan, masyarakat punya tegakan pohon di lahan mereka. Lalu dia memulai bekerja dengan masyarakat, mengorganisir masyarakat, menyatukan mereka dalam koperasi dan membina mereka melakukan sustainable forestry, ya, kehutanan yang lestari. Dan dengan ketekunan itu masyarakat mendapatkan sertifikat dari sebuah lembaga sertifikasi internasional, dan itu merupakan sertifikat pertama diberikan kepada sebuah koperasi oleh lembaga internasional se-Asia, wilayah Asia. Itu satu hal yang menggembirakan. Dari sertifikasi itu masyarakat bisa menjual kayu 4 kali lebih mahal atau mendapatkan 4 kali income lebih besar ketimbang mereka dibayar sebagai buruh illegal logging. Satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Silverius Oscar Unggur yang membuat masyarakat kini mengalihkan kegiatan mereka kepada lebih banyak menanam pohon dan mengelolanya sinambungan. Satu hal yang menggembirakan, kini masyarakat koperasi mendapatkan hak konsesi dari pemerintah di lahan produktif yang biasa diberikan kepada perusahaan. Satu kemenangan masyarakat yang bisa menjadi contoh bahwa masyarakat bisa melakukan perubahan. Mereka melakukan itu atas dasar empati. Empati, motivasi sosial yang mendasari kegigihan mereka untuk bisa terus berjuang untuk masyarakat. Lalu, dengan kita, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita mungkin mendengar saja baru sekarang, ya, sebetulnya kita bisa melakukan apa saja yang kita bisa. Karena kita punya segalanya, kita punya kemauan, kita punya passion. Ya. Kalau teman-teman punya passion, teman-teman punya keterampilan, teman-teman punya sesuatu yang bisa membuat teman-teman senang melakukannya. Coba, apa itu? Lihat juga di masyarakat sekitar, apa yang terjadi, apa yang mendorong keprihatinan saya terhadap masyarakat sekitar, apa yang saya bisa lakukan dengan apa yang saya punya untuk masyarakat. Menggabungkan kedua hal itu bisa menjadi satu ide sosial. Ketika kita menekuninya, ketika kita menyungguhinya, ya, dengan semangat tanpa menyerah, dengan keinginan besar untuk bisa berbuat bagi saya dan bagi orang lain, niscaya segala sesuatu itu mungkin. Saya ingin menutup sharing saya sore ini dengan quote dari Bill Drayton, yang mungkin inilah intisari ya mengenai social entrepreneurship.
social entrepreneurs tidak akan bahagia, tidak cukup bahagia kalau dia bisa memberi ikan. Mereka juga tidak cukup bahagia kalau cuma bisa mengajari bagaimana memancing. Tapi mereka akan puas, mereka akan lalu beristirahat ketika bisa merevolusi industri perikanan. Satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kita bahwa pola-pola entrepreneurship sebetulnya bisa dilakukan untuk membawa perubahan di masyarakat. Semoga informasi ini, sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat sore.